Salam 2 Minute of Law Studies. Kita lanjutkan pembahasan hukum acara. Episode ini kita coba buat suatu trik bagaimana dalam 5 menit kita bisa memahami eksekusi secara umum. Jadi hal-hal yang pada pokoknya terjadi dalam eksekusi bisa kita pahami dalam 5 menit. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, untuk memahami eksekusi kita harus mengetahui definisi. Jadi eksekusi itu adalah hal menjalankan putusan pengadilan secara paksa karena tergugat atau pihak yang dikalahkan tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jadi prinsip dasar eksekusi adalah pelaksanaannya dilakukan secara paksa disebabkan oleh tergugat atau tereksekusi atau pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Nah, dalam memahami definisi ini, kita perlu ketahui beberapa unsur. Pertama adalah menjalankan putusan. Sifatnya paksa, upaya paksa, karena tergugat tidak sukarela menjalankan putusan tersebut. Lalu, apa asas-asas dalam eksekusi? Yang pertama, putusan harus telah inkrah. Inkrah adalah putusan telah berkekuatan hukum tetap. Artinya bahwa upaya-upaya hukum yang disediakan telah dilaksanakan dan putusan tersebut telah final and binding atau telah berakhir dan mengikat para pihak. Nah, ingkrahnya putusan ini bisa terjadi di tingkat pertama, bisa juga terjadi di tingkat banding, bisa juga terjadi di tingkat Mahkamah Agung. Jika putusan tingkat pertama tidak diajukan banding setelah lewat masa tenggang, misalnya 14 hari, setelah putusan tersebut diucapkan atau pemberitahuan putusan telah diterima oleh para pihak, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Demikian juga jika putusan tingkat banding tidak diajukan upaya hukum, maka putusan tersebut telah inkrah. Lalu bagaimana dengan putusan kasasi? Pada prinsipnya, putusan kasasi berkekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut diketok atau dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan terbuka untuk umum. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa putusan kasasi itu secara formil berkekuatan hukum tetap jika pemberitahuan putusan kasasi telah diterima para pihak. Lalu kemudian putusan mengandung amar kondemnatur, ya, mengandung amar penghukuman atau kondemnatur. Tanpa adanya amar kondemnatur, putusan tidak dapat dilaksanakan. Lalu kemudian putusan dilaksanakan atas perintah dan di bawah komando ketua pengadilan. Jadi perintah itu pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan. Lalu kemudian jenis atau bentuk eksekusi. Bentuk eksekusi yang pertama adalah eksekusi real. Eksekusi real ini eksekusi terkait dengan pengosongan, pembongkaran. Yang kedua adalah melakukan suatu perbuatan. Seperti menyerahkan, ya, melanjutkan pembangunan yang tidak dilaksanakan, dan seterusnya. Yang ketiga, eksekusi pembayaran sejumlah uang. Sering juga disebut dengan lelang eksekusi. Lalu apa tahapan eksekusi? Tahapan eksekusi yang pertama didahului dengan adanya permohonan eksekusi, ya. Permohonan eksekusi. Lalu kemudian setelah permohonan eksekusi ini masuk, ada namanya pembayaran panjar. Kemudian ketua menelaah permohonan, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Lalu kemudian diikuti dengan unmanning atau peringatan. Nah, setelah unmanning diperingatkan 8 hari setelah diperingatkan,
yang bersangkutan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, jika eksekusinya eksekusi real atau melakukan suatu perbuatan, maka keluar penetapan eksekusi. Penetapan eksekusi oleh ketua. Tetapi jika berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, maka sebelum penetapan eksekusi dilakukan sita eksekusi melalui penetapan sita eksekusi, lalu kemudian diikuti dengan penetapan lelang eksekusi. Berdasarkan penetapan ini, panitra dengan dibantu oleh jurusita melakukan eksekusi sebagaimana perintah dari ketua pengadilan dan isi dari putusan tersebut. Jadi eksekusi itu menjalankan isi putusan yang tidak dilaksanakan oleh tergugat atau pihak yang kalah secara sukarela. Demikian 5 menit memahami eksekusi. Semoga bermanfaat. Salam 1 Minute of Law Studies.